Baik, Ustadz dan Ustadzah yang saya muliakan. Desain penelitian kuantitatif itu ada 3. Ada survei, ada korelasi, dan ada eksperimen. Ya, apa yang membedakan dari 3 desain ini? Kalau survei dan korelasi, 4 pertemuan yang lalu atau 5 pertemuan lalu sebelum UTS, kita sudah membahas baik secara teoritis maupun praktis terkait dengan desain penelitian korelasional. Nah, desain penelitian korelasi ini alamiah. Jadi alamiah itu maksudnya apa? Peneliti dalam hal ini meneliti apa adanya yang terjadi di lokasi penelitian. Satu-satunya desain penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif yang direkayasa. Nah, bahasa saya adalah rekayasa ya. Yang direkayasa oleh peneliti adalah eksperimen. Jadi makanya kalau kita lihat sebelum produk mobil-mobil terbaru dipasarkan, mereka akan mengadakan eksperimen terbatas atau trial and error biasanya kan. Salah satu ciptaan manusia termutakhir dan bisa menyelamatkan manusia dalam kendaraan adalah desain model airbag ya. Yang kalau kecelakaan itu kemudian mengembang itu kan bisa menyelamatkan manusia ya. Setidaknya itu bisa inilah yang sempit atau meminimalisir terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan pada kematian ataupun luka berat. Itu biasanya mobil itu akan ditabrakkan berkali-kali sehingga airbag ini akan melembung itu dalam tekanan berapa. Nah, itu. Itu proses eksperimen. Dan eksperimen itu produknya itu betul-betul harus teruji dalam laboratorium. Kalau dalam fisika kimia, laboratoriumnya sudah baku. Makanya dalam menciptakan vaksin COVID itu kan dia terkondisikan di laboratorium sehingga tidak ada faktor-faktor eksternal lain yang mempengaruhi variabel dependent atau mempengaruhi hasil eksperimennya. Nah, kalau dalam ilmu pendidikan itu memang amat susah ya untuk mengontrol pengaruh-pengaruh variabel lain yang bisa membentuk variabel dependent atau hasil eksperimen. Makanya banyak pertanyaan dari para ilmuwan-ilmuwan dan praktisi pendidikan, apakah desain eksperimen ini bisa diterapkan dalam social science ya seperti pendidikan, ya humaniora, keagamaan. Ya banyak yang meragukan, tetapi dengan prosedur yang ketat sehingga desain eksperimen ini muncul masuk pada social science atau ilmu-ilmu sosial. Tadinya memang desain eksperimen ini diperuntukkan untuk natural science atau ilmu-ilmu alam ya. Itu makanya muncullah produk-produk yang dinikmati oleh khalayak umum untuk mempermudah kehidupan manusia dan mengatasi masalah-masalah kehidupan manusia itu ya hasil eksperimen rata-rata. Gitu ya. Nah, itu salah satu gambaran mengapa desain eksperimental ini muncul dalam satu solusi atau opsi desain penelitian kuantitatif untuk menyusun laporan tesis ya. Nah, itu sepintas gambar. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan secara teoretis tentang konsep dasar eksperimen. Sekarang pembagiannya. Dan nanti para ustadz dan ustadzah tinggal memilah dan memilih desain mana yang paling cocok sesuai dengan keinginan. Nah, gitu ya. Keinginan dari para ustadz untuk menerapkan metode tertentu atau media tertentu atau konsep tertentu. Umpamanya nih, selama ini ada salah satu dari para ustadz nih dan ustadzah yang punya metode cepat tahfidz dan tahsin Quran 24 jam bisa umpamanya. Namanya adalah metode tahfidz Quran dengan desain jet tempur umpamanya. Tahfidz Quran cepat dinamai dengan jet tempur umpamanya. Nah, desain ini karena belum istilahnya kalau dalam ilmu pemasaran itu belum laku ya, belum digunakan oleh khalayak umum, maka desain ini masih belum ada yang make. Yang make hanya 1 orang dan itu pun masih belum ada uji coba, hanya
Ya daripada nggak ada metode lain, ya hasil renungan, kemudian metode itu dipakai, yaitu metode jet tempur umpamanya, untuk mempercepat hafalan Quran umpamanya. Nah maka untuk uh, mensosialisasikan ya metode tahfidz Quran jet tempur ini, mungkin peneliti atau pencipta ini sebelum dipasarkan, sebelum dikenalkan kepada para peminat penghafal Quran, itu lebih terdahulu melakukan trial and error atau melakukan experimental design ya dengan cara-cara dengan desain-desain yang sudah tersedia. Oke, contoh umpamanya ya model pembelajaran tahsin Quran atau tahfidz Quran jet tempur dalam untuk mempercepat hafalan Quran peserta didik kelas 10 umpamanya, kelas 11. Nah, ini maka tentu perlu desain yang tepat. Kira-kira mau menggunakan apa dan bagaimana prosedurnya. Oke. Baik, pertama ada 4 desain eksperimental ya. Pertama adalah pre-experimental design, yang kedua adalah true experimental design, yang ketiga factorial eksperimental, dan yang keempat adalah quasi eksperimental. Nah, perbedaannya apa saja kita simak selanjutnya. Oke, syukron. Pertama pre-experimental design atau biasanya disebut ini apa ya? Eksperimen ini masih semu. Maksudnya belum dikatakan eksperimen sesungguhnya karena masih ada variabel luar yang mempengaruhi terbentuknya variabel dependent. Jadi ginilah, anak ini bisa cepat hafal Quran itu bukan karena metode jet tempurnya, ya, tetapi karena ada faktor lain, mungkin karena dorongan orang tua agar dia hafal Quran, mungkin karena ketegasan gurunya sehingga dia cepat hafal Qurannya, mungkin karena IQ-nya di atas rata-rata sehingga cepat. Nah ini makanya desain ini masih dikatakan pre-experimental design. Jadi untuk memastikan bahwa variabel dependent atau hasil eksperimentalnya itu betul-betul dari metode jet tempur itu belum dipastikan. Susah gitu ya. Makanya dikatakan pre-experimental design atau eksperimen kalau saya nggak berani ngomong asal-asalan gitu ya. Kalau asal-asalan itu tidak ilmiah. Saya katakan eksperimental semu saja lah gitu ya. Kalau asal-asalan terlalu kurang bagus ya dalam tradisi ilmiah gitu. Jadi saya katakan eksperimental semu saja. Nah ini ada tiga pembagian ya. Di desain pre-eksperimental itu ada 3 pembagian lagi. Pertama adalah one shot case study. Yang kedua, one group pretest post-test design. Dan yang ketiga, in-text group comparison. Nah ini gimana caranya nih? Nah, saya singkat aja ini. Ini hanya opsi bagi para ustadz dan ustadzah nanti akan mengambil desain mana dan spesifikasinya apa. Ya tergantung nanti ya. Nah ini simpel sekali. Tapi untuk tesis, saya sarankan jangan menggunakan desain ini. Karena ini desainnya terlalu, kalau saya bahas terlalu barbar gitu ya. Terlalu asal-asalan ya. Terlalu barbar gitu. Jadi ini hanya pengetahuan saja. Saya kasih pengetahuan desain eksperimen, pre-experimental design. Tapi untuk jangankan tesis, skripsi aja ini masih kurang layak. Tetapi kalau jika para ustadz dan ustadzah ingin mencoba kecil-kecilan menggunakan desain ini dalam konsumsi pribadi atau bisnis di lembaganya masing-masing, itu nggak apa-apa silakan. Ya, ini hanya dan ini dibenarkan secara ilmiah ya. Dibenarkan secara ilmiah walaupun diragukan hasilnya gitu ya. Dibenarkan secara ilmiah walaupun diragukan hasil eksperimentalnya. Oke, pertama one shot case study. Di situ saya ada kurung ada X dan sampingnya ada 0. X itu artinya adalah hasil treatment ya, atau X itu adalah treatment yang diberikan atau independent variable atau hasil perlakuan dari peneliti. Ya tadi umpamanya menerapkan metode tahfidz Quran jet tempur ya, menghafal Quran cepat ya, 24 jam selesai satu surat umpamanya gitu ya.
atau 2 jam, 1 jam selesai ya, satu surat umpamanya. Nah, 0 ini adalah lambang atau kodifikasi observasi atau variable dependent. Jadi independennya adalah X, nolnya adalah observasi atau dependent variable. Nanti hasilnya dilihat dari nolnya ini. Nah, karakteristiknya one shot case study ini adalah sampel dipilih tidak acak. Contohnya gini, santri ada 100 ya, santrinya 100. Mau diambil dengan menggunakan mazhabnya Ishaq Mekel, taraf signifikansi 5% berarti 78 ya. Nah, 78 ini, 78 anak ini yang akan diteliti, akan dijadikan sebagai objek eksperimen itu tidak dipilih secara acak, tapi ditentukan berdasarkan absen, umpamanya absen dari nomor 1 sampai nomor 75. Ya, itu seperti itu ya. Tidak kemudian semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, tidak, tetapi purposif gitu ya. Jadi menurut abjad absen 1 sampai 78. Nah, sampel ini cirinya adalah dipilih tidak acak, kemudian cuman satu grup ya, cuman satu kelompok, yaitu kelompok ini nanti akan ya 78 orang ini kemudian dikasih treatment atau dikasih perlakuan ya menggunakan metode tahfidz Quran cek tempur umpamanya. Nah, setelah dilakukan treatment atau eksperimen selama 1 minggu, diajari menggunakan metode cek tempur ini selama 1 minggu, lalu setelah itu 78 orang ini diobservasi. Apakah setelah dilakukan treatment atau eksperimen ada perubahan hafalan apa tidak ya. Kalau ada perubahan artinya ada penambahan hafalan dengan menggunakan metode jet tempur ini, berarti hasil treatmentnya atau hasil eksperimennya berhasil ya. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak berhasil. Artinya apa? Jadi setelah diobservasi, setelah dilakukan eksperimen kemudian diobservasi, ternyata ada perubahan hafalan. Yang tadinya 1 juz menjadi 2 juz umpamanya, juz 1, juz 2. Berarti metode jet tempur ini dilakukan dalam interval 1 minggu itu memberikan dampak yang positif ya, dan bisa diimplementasikan di beberapa santri penghafal Al-Qur'an yang lainnya. Wah, gitu ya. Ya itu namanya one shot case study. Selesai itu, makanya simpel sekali ya. Pengambilan sampelnya juga pakai purposif, tidak menggunakan random, juga simple, tidak ada kelas kontrol dan eksperimen. Cukup satu kelompok. 78 pun dipilih berdasarkan keinginan peneliti. Ya taruhlah umpamanya yang dipilih yang cerdas-cerdas saja, yang pinter-pinter saja, yang hafalannya cepat. Ya, itu ya akan semakin cepat lagi. Ya pokoknya dalam rangka bisnis ya, dalam rangka bisnis sehingga yang dipilih adalah santri-santri yang hafalan Qur'annya itu cepat gitu ya, cerdas. Nah, ini akan meningkatkan performan dari metode baru yang akan dipasarkan ke santri atau lembaga-lembaga lain umpamanya. Bisa itu ya, seperti itu. Nah, itu one shot case study. Yang kedua, bagian dari pre-experimental design adalah one group pre-test post-test design. Saya kasih lambang 01X02. 01 adalah nilai pretest, 02 adalah nilai post-test. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan one shot case study. Kalau one group pretest post-test design. Nah, cirinya adalah, contoh ini, ada pengaruh media pembelajaran haji terhadap kemampuan praktek haji. Nah, masih ini ya, jangan dirubah dulu. Nah, nanti hasilnya adalah 02 dikurangi 01. Ya, artinya nilai post-test dikurangi nilai pretest. Ya, kalau nilai post-testnya masih ada, berarti memang ada peningkatan. Ya, ciri-cirinya ada pretest. Jadi kalau one shot case study itu tidak ada pretest, sedangkan one group pretest post-test design ini ada pretestnya. Jadi gini, 78 orang tadi sama ya, masih diambil secara tidak acak sampelnya. 100 populasi dengan taraf signifikansi 5% menggunakan rumus Ishaq Mekel, maka sampel yang diambil adalah 78 santri. Nah, 78 santri ini dipilih tidak random atau tidak acak.
Artinya dipilih berdasarkan kesukaan peneliti. Tapi bedanya adalah sebelum dilakukan eksperimen, 78 orang ini di-pretest dulu. Agar apa? Diketahui kemampuan menghafal Qur'annya itu stabil sama, gitu ya. Jangan sampai pretestnya itu hasilnya itu ada yang hafal Qur'annya sudah 3 juz, ada yang cepat sekali, ada yang 5 juz. Ya kira-kira 78 orang ini hasil pretestnya itu rata-rata sudah satu juz lah ya, 1 juz semua. Nah, nanti untuk mempraktekkan metode jet tempur umpamanya dalam menghafal juz 2 itu dilakukan 1 minggu. Nah, 1 minggu itu apakah ada peningkatan apa tidak? Nah, namanya post test. Nah, nanti hasil post test dikurangi hasil pretest. Ya. Berarti umpamanya kalau hasil nilai post testnya adalah 80, sedangkan nilai pretestnya adalah 60, maka 80 kurangi 60 berarti tinggal 20. Nah, berarti ada peningkatan 20% ya ketika peneliti mengeksperimentalkan model tahfidz Quran jet tempur. Nah, makanya gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau one group pretest post test design, cirinya adalah ada pretest. Tapi kalau one shot case tadi tidak ada pretest, langsung observasi atau langsung post test. Tidak ada pretest. Kemudian bagian yang ketiga dari desain pre-experimental design adalah intake group comparison. Saya kasih simbol X ya, X itu adalah perlakuannya 01, 02. Artinya 01 adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang diberikan perlakuan, sedangkan 02 adalah hasil setengah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. 01 kelas eksperimen, 02 kelas kontrol. Ya. Nah, pengaruh perlakuannya adalah 01 dikurangi 02. Ya, 01 adalah kelas eksperimen, 02 kelas kontrol. Ciri dari intake group comparison pada desain pre-experimental design ini adalah ada satu kelompok yang dibagi 2, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ya, masih contoh tadi. Sampelnya kan 78. 78 itu nanti dipisah jadi 2. Ya, dibagi 2 berarti 78 bagi 2 sekitar 30 ini ya 37-an ya. 37 38 lah ya. Bagi 2, yang satu adalah kelompok kontrol, yang satu kelompok eksperimen. Nah, nanti kelompok eksperimen dikasih metode jet tempur ya, tahfidz Quran dengan metode jet tempur. Sedangkan kelas kontrol tidak diberikan metode tersebut. Nah, nanti dibandingkan. Nah, kalau ini dibandingkan nih. Dikurangi. Umpamanya nilai hasil nilai treatmentnya, nilai kelompok eksperimennya 90. Nilai kontrolnya 50. Ya, berarti ada 40. Nah, berarti selisih atau ada peningkatan 40%, ya, 40%. Metode tahfidz Quran dengan menggunakan jet tempur dengan tidak menggunakan jet tempur. Nah, berarti ada 40% peningkatannya. Mirip dengan yang kedua ya, Pak dosen ya? Ya, kalau yang kedua itu nggak ada kelompok eksperimen kontrolnya, masih satu kelompok. Ya, maksudnya ya, mirip. Mirip, ya, ada pretest post test. Cuman bedanya kalau one group pretest post test design itu satu kelompok. Tidak ada kelompok eksperimen dan tidak ada kelompok kontrol. Tapi kalau intake group comparison itu ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Bedanya itu. Tetapi semuanya ya bagian dari pre-experimental design ini ciri khasnya adalah sampelnya tidak dipilih secara random. Ya, tidak acak. Pakai purposif ya, ditentukan berdasarkan suka-suka dari peneliti. Makanya kalau peneliti mau milih yang cerdas-cerdas saja ya sah-sah saja dalam desain ini ya. Ya makanya saya katakan beginilah. Ini eksperimen yang tidak fair gitu. Eksperimen yang tidak fair lah gitu ya. Tapi ini sah dalam tradisi ilmiah, bisa diterapkan gitu ya. Dan barangkali ini juga jadi solusi
agar metode tertentu yang dalam satu tahap tertentu ingin di branding dan dipasarkan segera. Walaupun nanti untuk lebih memperketat produk yang ingin dipasarkan secara luas itu menggunakan desain yang lebih ketat lagi. Supaya apa? Supaya nilai pemasarannya lebih matang gitu ya. Ya bahasa pemasarannya begitu ya. Oke, kita selesai nih. Pre-experimental design selesai. Kita beralih ke desain yang kedua. Silakan Ustaz. Selanjutnya. Ada true experimental design yang kedua. Nah, cirinya apa? Dan apa perbedaan antara pre-experimental design dengan true experimental design? Kalau true experimental design, cirinya adalah sampel kelompok eksperimen dan kontrol dipilih secara random atau acak. Nah, kebalikan dari pre-experimental design ya. Kalau pre-experimental purposive atau sampelnya dipilih sesuka hati peneliti, tapi kalau true experimental design tidak bisa, harus diacak. Semua sampel memiliki kesempatan yang sama, ya. Semua populasi memiliki kesempatan sama untuk dijadikan sebagai sampel dan masuk pada kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Ya, jadi untuk menentukan kelas kontrol eksperimen juga menggunakan sistem random, ya, menggunakan teknik random sampling. Oke, ada dua pada true experimental design ini. Pertama adalah post-test only control design. Maka simbolnya R, kemudian treatment 02, R tidak ada treatment 04. Kita tafsirkan, R itu random ya. Nah, kelompok X itu artinya yang diberi perlakuan atau treatment, dan yang lainnya yang tidak, yaitu kelompok kontrol. Nanti perbandingan adalah pengaruh treatment 01 dibandingkan dengan 02. Analisa bisa dengan menggunakan uji T atau uji beda. Nah gini, 02 itu yang dikasih treatment ya, 04 itu yang tidak dikasih treatment. Jadi 01 dibanding 02 atau 02 dibanding 04. Tetapi mekanismenya sampel kelompok kontrol dan kelompok eksperimen semuanya menggunakan teknik random, bukan purposive. Nah, nanti tinggal dibandingkan, membandingkan antara nilai kelompok eksperimen dengan nilai kelompok kontrol menggunakan uji beda. Hasilnya nanti kalau berbeda, ada perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, maka berarti eksperimennya berhasil dan bisa diterapkan kepada skala yang besar, umpamanya dipraktekkan pada skala yang besar. Itu desain yang pertama ya. Kalau ini post test only control design ini tidak ada pretest ya, tidak ada pretest. Langsung dilakukan post test dibagi dua kelompok ya. Dibagi dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Nah, kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok lain tidak. Tapi hanya post test saja, tidak melakukan pretest ya. Nah, nanti dibandingkan hasilnya 01 banding 02 atau 02 banding 04. Kalau nilai eksperimennya berbeda dengan nilai kontrol, maka berarti kalau 02 berbeda dengan 04, berarti eksperimentalnya berhasil, gitu ya. Ada perbedaan yang signifikan antara kelompok atau siswa atau peserta didik yang diberikan metode jet tempur dengan yang tidak diberikan metode jet tempur. Nah, pokoknya gitu ya. Oke, yang kedua pretest post-test control group design. Nah, perbedaan dengan yang pertama adalah di sini peneliti harus melakukan pretest dulu. Sebelum melakukan post-test harus melakukan pretest dulu. Makanya secara singkat paradigmanya adalah R01, treatment 02, R itu random ya, 03 tidak ada treatment 04. Nah, dua kelompok dipilih secara random, diberi pretest keduanya untuk memastikan dua kelompok tidak berbeda. Nah, bagusnya begini. Kalau kita mau tinju ya kelas bulu atau kelas terbang lah ya. Itu kan dikilo dulu ya. Ya umpamanya kalau berat badannya sama, ya umpamanya 40 kilo 40 kilo. Berarti fair ini. Ya kalau nggak fair itu kan satunya 50 kilo, satunya 30 kilo. Nah ini dipastikan post testnya akan bias. Makanya mengapa dalam post test control design ini perlu ada pretest untuk mengetahui
keadaan kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum dikasih treatment itu harus fair dulu. Semuanya harus 50-50. Ya bisa dikatakan gini, kelas kontrol rata-rata nilainya 8. Kelas ya rata-rata hafalannya 1 juz lah ya. Sedangkan kelas eksperimen rata-rata hafalannya ya 1 juz lebih sedikit, lebih beberapa ayat atau 5 ayat umpamanya ya. Nah ini kalau seperti ini maka tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga untuk melakukan eksperimen itu akan lebih apa ya lebih mengena gitu ya. Karena apa? Sebelum metode jet tempur ini diterapkan, kedua kelompok ini sudah stabil. Ya, keadaan kelompoknya stabil, artinya tidak ada perbedaan hafalan juz Al-Qur'an. Sama-sama, kalaupun lebih sedikit ya tidak apa-apa gitu ya, tidak mencolok. Jangan sampai begini, yang satunya sudah 2 juz ya, sudah 2 juz, yang satunya 1 juz. Yang eksperimen 2 juz, yang kontrolnya baru 1 juz. Ya ini yang nggak fair ya. Makanya pretest ini tujuannya untuk melihat keadaan stabil, keadaan yang sama antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, nanti prosesnya adalah untuk memastikan itu perlu ada perbedaannya gini, 01 dikurangi 02 dikurangi 01 ya. Itu pretest posttest ya. Kemudian dikurangi 04 dikurangi 01. Ya, contohnya gini. 02 itu kan posttest, ya kan? 01 itu pretest. Itu yang dikasih treatment ya, yang kasih treatment. Nah, 03 dan 04 yang tidak dikasih treatment. Nah, nanti gini contohnya ya. 01 kurangi 02 kurangi 01 sama dengan 40. Dikurangi 04 dikurangi 01 adalah 20. Berarti 40 kurangi 20 20. Berarti ada perbedaan ya. Kelas kontrol, kelas eksperimen yang menggunakan metode jet tempur dengan kelas kontrol dengan digit 20. Nah, itu ya. Tapi kedua kelas ini nah, sebentar ya. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi gitu ya, membandingkan antara hasil kelompok eksperimen dengan hasil kelompok kontrol. Tetapi kedua-duanya melalui proses pretest dan posttest. Gitu. Oke, kita lanjut kepada desain yang ketiga. Ganti slide, Ustaz, selanjutnya. Mohon maaf Pak Dokter, izin bertanya. Ya. Boleh, silakan. Terkait yang tadi yang terakhir yang kedua, mohon Pak Ustaz Najib balik lagi. Oh, yang true, ya silakan. Yang true experimental design, kemudian yang ya. Pretest, posttest, control group tadi. Ya. Jadi kurang jelas menangkap apa sudah dijelaskan atau belum. Itu artinya 01 dan 02 itu kan di treatment ya. Ya, betul. Sedangkan 03 dan 04 tidak di treatment. Betul. Nah, kemudian apakah bermanfaat apakah 03 dan 04 juga ada post pretest dan post test? Ya, betul, harus ada, kan untuk membandingkan nanti. Membandingkan hasil ya, gimana? Seolah-olah kayaknya sia-sia gitu. Karena kan ada treatment, kenapa ada proses juga gitu untuk yang 03 04. Ya, oke, bagus. Luar biasa nih. Terima kasih, Stan. Itu aja sementara ya. Ya, sementara itu mungkin. Oke. Syukron. Jadi gini.
yang treatment itu kan metode jet tempur tadi ya. Saya asumsikan saja nih ceritanya lah ya, metode jet tempur. Yang peneliti fokuskan adalah mentreatment dengan menggunakan metode jet tempur. Nah nanti 03 dan 04 atau kelas kontrol itu tidak menggunakan jet tempur. Pokoknya menggunakan metode biasa saja gitu ya. Nah, nanti ingin membandingkan antara metode jet tempur dengan metode biasa yang berlaku saja, umpamanya hafal Quran setoran lah biasa gitu ya. Sedangkan jet tempur ada trik khusus yang memang menjadi rahasia brandnya Ustadz siapa umpamanya ya kan gitu. Nah itu nanti tidak akan ilho, tidak akan percuma. Karena apa? Justru dengan munculnya kelas kontrol lebih fair dan pertandingan lebih lebih berlangsung dengan wasit. Wasitnya itu kan kontrol dan eksperimen itu wasit. Kalau nggak ada kontrol nggak ada wasit. Seakan-akan bahwa hasilnya ada perbedaan ya kayak pre-eksperimen tadi itu kan nggak ada wasit itu. Terserah aja gitu. Wasitnya adalah peneliti itu sendiri. Saya itu berhasil. Apa hasilnya? Ya ada penambahan kan gitu. Tapi tidak membandingkan dengan kelas kontrol gitu. Jadi pertandingan itu lebih, kalau ini eksperimen itu lebih pada kita itu mau menguji produk itu sebelum dievaluasi oleh pihak luar, kita evaluasi dulu oleh diri kita sendiri melalui experimental design. Nah, makanya kecanggihan experimental design bisa meminimalisir terhadap kritikan-kritikan produk yang akan dipasarkan gitu ya. Ya ceritanya pemasaran lah gitu ya. Gitu. Ya. Itu artinya mohon maaf 01 ya. dan 02 ini adalah kelompok yang sama. Sama ya. Kalau 02 03. itu kan post test, 01 itu pre-test. Oh, kelompoknya sama ya. Sama. Orangnya Jadi sama. R itu kan hanya random saja, pengambilan sampel secara random R-nya. Baik itu kontrol maupun eksperimen random, makanya tidak pilih kasih, ya kan? Tidak pokoknya peneliti pilih yang pinter-pinter aja yang eksperimen. Ya, ini nggak fair juga kan? Karena kemungkinan besar yang kan ada biasanya kecenderungan IQ-nya tinggi, hafalan Qur'annya cepat, cerdas kan begitu. Nah, karena dipilih secara random, jadi tidak ada pilih kasih peneliti untuk menentukan kelas kontrol dan eksperimen. Itu hebatnya itu kalau true eksperimen, kecanggihannya di situ. Untuk menghitungnya ini tidak disebutkan Pak dosen. Disebutkan pakai apa? Kalau yang sebelumnya post test only itu kan pakai uji beda. Nah, adapun yang kedua ini tidak pakai apa itu? Sama, pakai uji beda nanti. Uji beda juga. Ya, sama. Uji T, ya, sama. Sama uji T. Kalau ada perbedaan berarti signifikan. Perbedaan itu artinya adalah eksperimentalnya berhasil, ya lebih besar eksperimental daripada kelas kontrol berarti berhasil. Signifikan itu karena data sampel akan digeneralisasikan data populasi. Ini terkait dengan statistik parametris ya. Nah, itu. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita lebih mendalam, lebih luasnya kita selesaikan sampai 4 desain. Oke, sekarang desain yang kedua, factorial design. Factorial design itu cuma satu desainnya, nggak ada pembagian lagi ya. Nah, asbab nuzulnya atau asbab al-wurudnya, factorial design itu kecewa dengan desain eksperimen. Asbabnya. Jadi kelompok ini menyatakan bahwa true eksperimen ini masih punya kelemahan. Sehingga kelompok ini ingin menciptakan desain baru yang lebih menyempurnakan desain lama ya. Walaupun desain lama itu sudah dianggap baik ya. Maka muncullah apa yang disebut sebagai factorial design. Nah, desain ini modifikasi dari desain true eksperimen ya. Pengembangannya ialah ada variabel moderator. Jadi apa ya? Kekecewaan kelompok ini terhadap desain true eksperimen itu tidak ada variabel moderator. Sehingga dikhawatirkan dan dimungkinkan ada variabel luar, variabel independen luar yang mempengaruhi terbentuknya variabel dependen atau hasil eksperimen. Maka kelompok ini meyakini untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau variabel lain yang masuk dalam treatment, maka perlu ada variabel moderator. Paradigmanya adalah R01X treatment ya, Y102.
R03 tidak ada treatment Y104. R05 treatment Y206. R07 tidak ada treatment Y208. Penjelasannya adalah semua kelompok dipilih secara random. Nah, sama kan genusnya kan genus ke true eksperimen. Factorial design itu karena awalnya adalah dari kekecewaan kelompok ini terhadap true eksperimen, maka desain eksperimen yang lama masih diadopsi, cuman sedikit modifikasi. Nah, semua kelompok dipilih secara random. Ya, artinya kelompok kontrol, kelompok eksperimen dipilih secara random. Kemudian diberi pretest. Ya. Sama ya, seperti pretest post-test desain tadi ya. Hasil pretestnya harus sama. Ya, supaya fair kan. Orang mau mempertandingkan itu kan harus fair dulu. Kelas berat kelas 70 kilo kan gitu. Kelas 40 kilo, kelas 80 jangan sampai kelas 40 dengan kelas 80. Ya sudah diprediksi hasilnya kan gitu. Harus fair mempertandingkan kelas 40 dengan kelas 40. Nah, perlakuan diberikan kepada kelompok yang sudah di pretest. Nah, variabel moderatornya adalah kelompok laki-laki. Contohnya gini. Metode tahfidz Quran jet tempur ini akan diujikan kepada kelompok eksperimen, tetapi dibagi lagi. Ada kelompok laki-laki, ada santri laki-laki, ada santri perempuan. Nah, jenis kelamin itu merupakan variabel moderator. Ya, jangan-jangan biasanya kan kalau perempuan itu lebih ulet, lebih fokus, lebih rajin, sehingga hafalannya lebih cepat daripada santri laki-laki. Ya, biasanya kan gitu ya. Makanya untuk menghindari bias jenis kelamin, variabel moderator turun dengan tujuan untuk meminimalisir adanya pengaruh genetika, ya, pengaruh jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, makanya 01 adalah laki-laki. Nah, kelompok yang kedua yang di pretest adalah 05 adalah perempuan. Nah, jadi 01 pretest laki-laki, Y1-nya adalah post-test ya, treatment, kemudian 02-nya adalah post-test. Nah, 03 laki-laki yang kontrol ya, Y1 04-nya adalah post-test laki-laki kontrol. R05 adalah pretestnya perempuan kelompok eksperimen, Y206-nya adalah post-test eksperimen perempuan. 07 kontrol perempuan ya, tanpa treatment, Y208 post-test santri perempuan tanpa tanpa treatment itu ya. Karena kelas kontrol. Maka pengaruh perlakuan X ya, perlakuan ya, X itu terhadap efektivitas atau terhadap kecepatan hafalan Quran siswa atau santri laki-laki yaitu 02 dikurangi 01 ya, 02 dikurangi 01. Karena 02-nya adalah post-testnya kan. Post-test laki-laki, 01-nya adalah pretestnya laki-laki. Dikurangi 04 kurangi 03. 04 itu kan kontrol ya. Kontrol post-test kontrolnya laki-laki, 03-nya adalah pretestnya kontrolnya laki-laki. Nah, untuk perempuan ya sama. 06 berarti post-test eksperimennya perempuan dikurangi 05 itu pretestnya kelas eksperimennya perempuan dikurangi 08 kurangi 07. 08 adalah post-testnya kelompok kontrol perempuan, 07-nya adalah pretestnya kelompok kontrol perempuan. Nah ini, jadi menambahkan variabel moderator. Moderatornya mana? Moderatornya adalah Y2 itu, Y1, Y2. Y1 itu adalah laki-laki, Y2 itu adalah perempuan. Jadi variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan dulu sebelum nanti kita diskusi secara panjang. Terakhir. Bukan terakhir tadi. Oke.
Desain terakhir atau desain yang keempat adalah quasi experimental design. Ini juga sama. Madhab ini merasa bahwa madhab sebelumnya yaitu true experiment. Ya, jadi apa namanya, true experiment ini banyak yang mengoreksi, walaupun sudah baik, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, madhab factorial design dengan madhab quasi experimental design muncul akibat apa namanya, kekurangan yang ada pada true experimental design. Nah, apa yang mau diperbaiki dari madhab ini, quasi experimental design, dengan melihat dari kekurangan true experimental design? Nah, pengembangan dari true experimental design ini adalah ada dua. Pertama, tim series design. Nah, dia paradigmanya adalah 01, 02, 03, 04, treatment 05, 06, 07, 08. Nah, itu. Oke, bagus, Tad. Nah, kelompoknya cuma satu, tapi masih dipilih secara acak atau random. Ya, berarti tadi kan 78 ya. Jadi 78 ini dipilih secara acak. Ya. Satu tapi perempuan laki-laki jadikan satu ini ya. Oke. Sebelum treatment terlebih dahulu dilakukan pretest selama 4 kali. Nah, makanya 1, 2, 3, 4 itu lambang pretest 4 kali. Ya, umpamanya 4 pertemuan ya. Metode jet tempur untuk sebagai metode alternatif abad termutakhir ya sekarang yang lagi digaungkan umpamanya nih. Diuji 4 kali, 4 pertemuan. Kira-kira penambahannya berapa juz umpamanya. Nah, gitu ya. Ya, tapi ini pretest ini belum ditreatment kan, belum ya. Jadi di treatment dulu, di pretest dulu 4 kali menggunakan hafalan biasa, setoran umpamanya. Ya, setoran 4 kali ternyata hafalannya rata-rata cuman 1 juz. Ya, 4 pertemuan itu 1 juz umpamanya hafalannya. Gitu ya, kalau kayak 4 kelas 78 anak ini, santri ini dengan metode biasa, setoran biasa ya. Itu dilakukan 4 pertemuan cuman berhasil 1 juz ya. Oke. Nah, kenapa perlu ada pretest 4 kali? Tujuannya adalah untuk mengetahui stabilitas nilai kelompok. Ya, rata-rata 1 juz ya, bawahnya dari 78 santri itu. Setelah itu diberi perlakuan. Nah, dikasih metode jet tempur umpamanya. Nah, desain ini hanya 1 kelompok dan tidak ada kelompok kontrol. Jadi kelompoknya 178 orang, tapi ada pretest dan posttest, gitu ya. Nah, hasil pretestnya adalah 01 sama dengan 02, 02 sama dengan 03, 0 sama dengan 04. Dan hasil perlakuan yang baik adalah 05 sama dengan 06, 06 sama dengan 07 sama dengan 08. Besarnya perlakuan begini. 05 ditambah 06 ditambah 07 tambah 08 dikurangi 01 tambah 02 tambah 03 tambah 04 ya. Artinya nilai posttest itu dikurangi nilai pretest selama 4 kali fair. Pretest 4 kali dinilai 4 kali, posttest dinilai 4 kali. Kalau 4 kali ini pretest itu cuma 1 juz, ternyata posttest ini dengan metode jet tempur 2 juz. Berarti kelebihan dari metode jet tempur dalam menghafalkan Quran itu digitnya 1 juz. Nah, gitu ya umpamanya ini, umpamanya. Tuh. Oke, yang kedua dari desain quasi experimental design, ya intinya jadi pengembangan dari true experimental design ini apa ya, ada penambahan treatment, ya ada penambahan pretest dan posttest. Jadi madhab quasi eksperimen mengkritisi atau mengkritik madhab true eksperimen karena pretestnya cuma sekali, gitu. Posttestnya cuma sekali. Tapi kalau quasi experimental design dengan time series design, cobalah 4 kali. Nggak tahu nih pertimbangan 4 kali ini juga nggak paham ya. Yang jelas pengennya 4 kali lah di sini ya, atau mungkin lebih dari 4 kali. Sehingga stabilitas pretest terlihat dan
nilai post-testnya pun terlihat. Nah, jadi dia mengatakan gini lah, mazhab ini kira-kira ingin mengatakan begini lah. Kok kenapa sih sekali sih pretestnya? Kenapa sih post-testnya cuma sekali? Enggak cukup lah, tambahkanlah 4 kali. Nah kira-kira gitulah. Makanya muncullah apa yang disebut sebagai desain time series design gitu ya. Kemudian desain yang kedua, bagian yang kedua dari desain quasi eksperimental design adalah non-equivalent control group design. Nah, desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design yang terletak pada true experimental design. Bedanya, kelompok kontrol tetapi kelompok kontrol dan eksperimennya tidak dipilih secara acak atau random. Artinya ditentukan oleh peneliti untuk menentukan siapa-siapa saja dari 78 santri ini yang masuk kelompok kontrol dan yang masuk kelompok eksperimen. Oke, saya desain sudah selesai nih. Oleh karena itu saya persilakan kepada para ustadz dan ustadzah untuk berdiskusi ya. Kita diskusi saja. Silakan, Ustadz. Mohon izin Ustadz, itu yang tadi sebelum treatment dilakukan pretest selama 4 kali, berarti bisa lebih dari 4 kali juga ya? Bisa, itu hanya kritik mazhab kuasi terhadap mazhab true ya. Kira-kira jangan sampai sekali lah, 4 kali atau lebih dari itu boleh-boleh saja. Tapi nanti kalau kurang dari 4 kali misalnya hanya 2 bagaimana? Nah ini standarnya rupanya dia mengindikasikan 4 kali minimal lah. Ya, minimal 4 kali. Maksimalnya terserah, tapi harus fair. Kalau pretestnya 5 kali, ya post-testnya 5 kali. Ya tentu kan nanti perbedaan pertemuan akan mempengaruhi perbedaan hasil atau nilai kan. Nah itu. Yang penting seimbang. Kalau 5 ya pretest 5 ya mid untuk post-testnya 5. Kalau pretestnya 100 kali pertemuan, ya post-testnya 100 kali pertemuan gitu. Gitu aja. Izin bertanya Pak dosen. Mangga, San. Salam. Baru mulai. Ini tadi ini kan treatmentnya hanya sekali ya. Dari pretest, pretestnya bisa 4, bisa lebih, bisa 5 cuma treatmentnya cuma sekali gitu ya. Ini termasuk kuasi eksperimental. Kalau misalnya treatmentnya lebih dari sekali, ya, apakah masih masuk ke dalam kelompok kuasi eksperimental gitu? Tapi berulang treatmentnya gitu. Post-test treatment, pretest treatment, post-test. Ulang lagi, pretest, treatment lagi, kemudian post-test. Jadi untuk melihat atau mengukur, mengetahui stabilitas hasil post-test gitu. Apa ini masuk kuasi atau ya ada yang istilah lain gitu. Oh ya ya, di oplos ya gitu ya, di oplosan ya. Jadi gini, pertemuannya lebih dari sekali, gitu saja. Tetapi diselang-seling gitu. Betul nggak? Bentar, ini yang Ana pahami di sini nih kan. Iya. Sebelum di treatment itu ada pretest sampai 4 kali. Pretest belum ada treatment, betul kan? Betul. Nah, kemudian treatment sekali, kemudian ada post-test. Jadi di sini treatmentnya hanya sekali X ini ya. Nah, kalau misalnya sekarang treatmentnya bukan sekali. Nah, tapi misalnya pretest mungkin bisa saja ini true eksperimental, yaitu pretest, kemudian treatment, post-test. Diulang lagi, pretest lagi, kemudian treatment lagi, kemudian post-test. Mungkin 3 kali atau 4 kali misalnya. Treatmentnya lebih dari sekali. Gitu. Untuk mengetahui stabilitas hasil treatment, hasil post-testnya. Kalau dari awal kan post-testnya hanya sekali gitu. Maksudnya treatmentnya hanya sekali. Ya, mau dikoreksi. Tim series design itu pretest atau pretestnya itu 4 kali, bukan sekali. Ya, ini 4 kali. Jadi post-testnya pun 4 kali. Nah, seandainya gini, seandainya mau diseling ya, umpamanya 1 pertemuan pretest, 1 pertemuan post-test, kemudian diseling begitu.
itu pun nggak apa-apa, tapi akumulasi nanti begitu. Artinya treatmentnya lebih dari sekali. Iya, treatmentnya lebih dari sekali, post testnya juga, pre-testnya juga lebih dari sekali gitu. Post testnya atau treatmentnya lebih dari sekali. Artinya ini pre-test dulu, ya, pre-test Iya. dulu sekali, terus treatment, kemudian post test. Ya, Kemudian betul. pre-test lagi, treatment lagi, post test lagi. Seperti itu kah? Enggak. Jadi gini, pembelajaran Al-Quran pre-test nih ya, 2 kelompok nih ya. Ini kan 2 kelompok ya, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ya. Ya, desain ini hanya, 1 kelompok, maaf. 1 kelompok. Iya, 1 Maaf. kelompok yang time series. Tim series desain itu 1 kelompok ya, 1 kelompok. Ini dikasih setoran Quran selama 4 kali yang biasa saja. Itu namanya pretest. Ya, pretest ya. Ya. Nah, 4 kali. Setelah nilainya diketahui cuman peningkatannya adalah 1 juz, ya. Kemudian dilakukanlah post test. Masih ya karena 1 kelompok 78 santri ya itu Bukan treatment dulu Pak dosen. Ya, sebelum post test treatment dulu. Treatmentnya 4 kali. Oh, treatment 4 kali. Treatmentnya 4 kali treatmentnya. Oh, untuk mendapatkan post test dari hasil nilai treatment. post test. Ya. Kalau gini, kalau seberapa kali melakukan tes, baik itu pre-test maupun post test, itu kan tergantung seberapa kali melakukan melakukan perlakuan pada kelas eksperimen dan pembelajaran biasa, setoran biasa pada kelas kontrol gitu. Jadi seberapa kali dilakukan post test? Sebenarnya post test itu bisa sekali, bisa sekali. Yang penting pertemuannya. Mohon maaf. Artinya, mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Mohon maaf. Jadi artinya treatmentnya itu lebih, kalau di sini berarti treatmentnya 4 kali untuk mendapatkan 4 post test gitu Pak. Ya betul, 4 kali. Ya, jadi pertemuan kelas kontrol ya kan tim series design ini pretest post testnya 1 kelompok kan ya. Hasil pretestnya 4 kali, hasil post testnya juga 4 kali. Berarti belum diadakan treatment ada pretest 4 kali. Kemudian treatment post test, treatment post test, treatment post test 4 kali gitu ya. Boleh post testnya di 1 kali kan boleh dilangsungkan kan akumulasi nilai. Nah, itu kan makanya di 05 ditambah 04 ditambah 05 ditambah 06 07 tambah 08 dikurangi 01 ditambah 02 tambah 03 tambah 04. Nah, itu artinya apa? Hasil treatment 4 kali dikurangi hasil hasil kontrol ya. Hasil kontrol 4 kali, hasil pretest ya, hasil post test dikasih hasil pretest. Ya, itu akumulasi jumlahnya adalah pengurangan dari hasil treatment dengan hasil kelas kontrol. Hasil kelas eksperimen dengan hasil kelas kontrol gitu. Baik, terima kasih Pak dosen. Ya, untuk barangkali masih bingung bisa diperjelas saja nggak apa-apa. Untuk yang non equivalent bisa diulang Pak dosen. Tadi kayaknya kurang nangkep. Kalau non equivalent control group design itu persis sama dengan pretest post test control group design yang untuk eksperimen itu. Gitu. Bedanya sampelnya dipilih secara tidak acak atau tidak random. Gitu. Kalau yang pretest post test control design itu kan random. Nah, kalau non equivalent control group design ini enggak random. Jadi purposive 78 itu dipilih oleh peneliti mana yang masuk semuanya kelas satu ini ya, satu grup ya, enggak ada 2 grup. 2 grup betul. Grup kontrol atau kelompok kontrol dan eksperimennya dipilih oleh peneliti, bukan diacak gitu. Bukan dipilih secara acak tetapi kemunduran. Misalnya tadi random kan lebih baik daripada ini kok ini kuasi malah. Nah, ini mantap.
madhab Mengoreksi. ini, ya ini, madhab kuasa eksperimental design, dia mengkritik true eksperimen, tetapi kok kembali kepada non random gitu ya, yang subjektivitasnya lebih tinggi. Nah, makanya non equivalent control group design ini juga sebenarnya perlu diprotes lagi sama madhabnya true eksperimen ya. Saling. Baru lagi berarti Ustaz. Ya, biar jadi argumentasinya jelas, walaupun ya kadang ada plus minusnya lah. Gitu. Gitu ya. Ya, silakan yang lain barangkali ingin nanya sebelum ini ya. Nah, ini saya tuntaskan ini supaya nanti kita mau milih yang mana nih sebenarnya. Sebenarnya kita fokus saja pada true experimental design. Terutama ini nih. Ternyata semakin gini, biasanya kan desain yang banyak dipakai berarti desain tersebut banyak dikritik. Nah, mengapa pretest post-test control group desain itu banyak dikritik? Karena banyak dipakai gitu. Walaupun yang kritik juga sebenarnya banyak kekurangan juga. Sudah betul random dikembalikan ke purposif. Ini sebenarnya kalau saya juga kenapa ini madhab kuasa eksperimen, apakah gaya-gayaan aja itu menciptakan metode baru desain equivalent control group design, padahal kita purposif ya untuk lebih mengontrol emosi agar lebih objektif kan gitu. Tetapi malah dikembalikan lagi ini segitu. Gitu Ustaz ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, silakan. Yang lain? Yang standar kayaknya yang true eksperimental ya, Dok. Nanti kita coba yang true eksperimen, tapi yang pretest post-test control group design, yang dua kelompok itu, yang ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya. Itu yang kira-kira banyak yang digunakan lah ya. True experimental design, tapi dengan spesifikasi pretest post-test control group design itu. Itu banyak yang pakai lah. Apa kepentingannya? Gini, saya itu ke depan pengen mengembangkan namanya RD, Research and Development. Mixed method. Mixed method itu akan berkaitan dengan eksperimental. Seperti dalam PTK ya, penelitian tindakan kelas itu mixed method. Sebelum melakukan tindakan yang bersifat kualitatif, maka guru sebagai peneliti harus melakukan uji statistik deskriptif. Ya. Atau pada RD, Research and Development, itu eksperimentalnya sangat dibutuhkan. Makanya nanti kalau sudah berkembang ya metodologi yang para ustadz kuasai ini, itu akan lebih menarik kalau menggabungkan ya antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Kualitatif itu lebih ke values, lebih mengena pada nilai, enak. Nah, tetapi kuantitatif perlu dibutuhkan untuk melihat fakta sebelum ada penanganan dari kualitatif. Jadi kualitatif itu bentuk tindakan yang lebih mengakar. Kalau kuantitatif kita ingin melihat masalah berdasarkan panca indera saja gitu ya. Kalau kualitatif kan lebih ke nilai ya, perasaan gitu. Harus mendalami sehingga masalahnya harus tuntas. Kadang-kala masalah-masalah sosial, masalah-masalah pendidikan tidak selesai dengan hanya sekedar menggunakan desain kuantitatif. Oleh karena itu perlu juga digabungkan dengan kualitatif agar masalahnya betul-betul selesai sampai ke akar. Nah itu makanya muncullah sekarang itu lagi muncul namanya ya research and development gitu ya, mixed method itu. Nah, itu lagi berkembang itu. Ya maka pada kesempatan ini kita kaji bersama bagaimana menyusun desain eksperimental. Oke, silakan Pak Ustadz dan Ustadzah, ada yang ingin? Kalau nggak ada, saya pastikan sudah paham semua ini. Izin bertanya Pak dosen, tapi mungkin bukan tentang ini ya. Boleh, keluar dari konteks itu. Yaitu tentang kemarin itu kan sempat disinggung bahwasannya untuk UAS itu kita membuat proposal gitu ya, proposal tesis. Ya. Nah, mungkin akan lebih memudahkan kita yang masih tahap belajar gitu ya. Apalagi juga ini mungkin mewakili teman-teman ya. Kalau ada contohnya gitu Pak dosen. Boleh, nanti saya share contohnya. Contoh proposal tesis yang kualitatif seperti ini, yang kuantitatif seperti ini. Mungkin berbeda dari kampus lain, tapi kalau ada yang contoh dari Stay Khes Al-Mutakin ini kan insya Allah
lebih memudahkan kita. Gitu. Boleh, tapi bukan isinya, tapi outline dan sekilas tentang pembahasannya. Ya, kalau isinya terpengaruh oleh pikirnya peneliti yang sebelumnya, takut terjerat plagiasi itu. Jadi saya akan bikin outline yang sesuai dengan yang sudah dibagikan, tapi nanti secara substantif saya mendeskripsikan per item pembahasan dari proposal yang ada itu. Nah, gitu ya. Nah, yang saya sudah seleksi, kemarin ada beberapa mahasiswa yang ujian cukup bagus, bahkan kita promosikan ke prospek juga nilainya luar biasa. Novelty memang masih baik, belum sangat baik novelty-nya nilai keduanya. Deep of analysis, ketajaman dalam analisisnya sudah very good, sudah 5 gitu ya nilainya di proceeding gitu. Kemarin saya kira-kira bimbingan saya itu apakah baik menurut saya sendiri apa bagaimana nih, perlu diuji oleh orang lain kan gitu ya. Sengaja saya otak-atik lagi, saya kirim ke proceeding, ya ternyata ada penilaian melalui email, alhamdulillah. Yang masih baik, belum sangat baik itu novelty. Artinya novelty itu apa ya? Ide segar yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan sekarang. Itu yang belum kita miliki ternyata. Masih ini. Dan saya mulai melirik sekarang banyak perguruan tinggi ternyata memang menggunakan desain penelitian yang terbarukan. Rata-rata sudah pakai RD itu, research and development, sudah menggabungkan dua metode antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, seperti di UNES, saya lihat S1-nya saja itu sudah pakai RD itu. Sudah, kalau skripsi itu sudah bikin kurikulum PAI begitu ya. Ada buku ajar PAI gitu. Nah, itu luar biasa itu. Itu kan apa ya, satu desain baru yang menciptakan produk baru tentunya itu. Tetapi nanti saya share ya, insya Allah yang kualitatif. Nah, yang kuantitatif saya belum menemukan ini ya, yang pasca STAI Dr. Kadir Mutakin. Karena punten ini ya, saya mohon maaf sekali. Proposal penelitian sebelum-sebelumnya itu masih kualitatif. Kemudian nggak tahu, kemudian saya diserahi untuk mengajar kuantitatif di proposal penelitian. Intinya kita ingin memberikan opsi kepada mahasiswa bahwa silakan desain penelitian itu ada kualitatif, ada kuantitatif, ada juga yang mixed method, ada yang menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Dan itu pilihan, tidak ada yang salah. Cuman kalau kita hanya belajar kuantitatif saja juga dipermasalahkan, karena kita akan seperti kacamata kuda ya, lurus saja kuantitatif saja, seakan-akan kualitatif itu subjektif ya. Itu juga tidak benar dalam kerangka ilmiah. Tapi kalau kualitatif saja juga pengetahuannya terbatas. Oleh karena itu perlu ya kita suguhkan kepada para mahasiswa pasca sarjana agar bisa mengenal desain kualitatif, kuantitatif, bahkan menggabungkan di antara dua desain itu. Nah itu saja. Nanti insya Allah akan saya contohkan proposal. Ya, untuk bisa menciptakan produk baru yang terbarukan atau suatu yang fresh, tentu kita sudah tahu yang lama, contoh-contoh yang lama. Nah, awal-awalnya meniru, lama-lama punya inovasi gitu kan. Awalnya Cina kan plagiasi, bisa malah menciptakan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau makanya gini ya, kalau Cina ini yang luar biasa, dia menciptakan produk itu tidak plagiasi 100%, dia ada improvement. Nah, baik itu teknologi maupun ilmu pendidikan seperti kita, itu tidak plak sama. Makanya kemarin kan sedikit saya mengulas tentang bagaimana terlepas dari plagiasi. Plagiasi itu apa sih? Ya, ide orang lain kita cantumkan tanpa mengutip ide terdahulunya. Atau kalimat persis orang lain kita kutip ya tanpa memparaphrasing. Itu menyebabkan improve kita hilang. Nah, maksud saya begini. Lebih bagus sebenarnya untuk menciptakan novelty atau kebaruan itu kita selalu upgrade informasi ya, baik penelitian terkini di STAI Dr. Kadir Mutakin Purwakarta ya, nanti bisa baca-baca di repository ya, sedang di-upload di repository library namanya, digital
arsip di kampus, nanti bisa langsung ke kampus sesekali nanti main baca-baca tesisnya mahasiswa ya, alumni-alumni Takin, dan juga bisa mencari perbandingan-perbandingan ilmu pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam di level nasional maupun internasional. Kalau internasional biasanya kalau pendidikan agama Islam nggak ada, adanya Islamic Studies ya, kajian keislaman, tetapi substansi nilai-nilai keagamaan atau PAI-nya ada gitu ya. Banyak ya gitu. Ya, itu kita bisa membaca jurnal-jurnal ilmiah terkini ya, baik nasional maupun internasional. Juga bisa membaca ya tentulah tesis-tesis yang ada di kita dan tesis-tesis di perguruan tinggi lain yang keilmuannya serumpun ya. Kalau PAI ya baca PAI atau pendidikan lah ya, kalau konsep pendidikannya ya, umpamanya secara fakultasnya pendidikan. Tapi spesifikasinya keagamaan Islam atau agama Islam tentu kita harus baca-baca juga supaya kita bisa melakukan improvisation, improve ya, bahasa saya improve. Karena apa? Cloning itu tidak sesuai dengan apa yang ini ya, tetapi ada improve-nya gitu. Proses cloning. Nah, gitu aja, bagus, mantap. Nanti gitu Tan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Syukran. Sama, Afwan. Waalaikumsalam al-ukhra ayyuhal asatid. Yakfi ya? Yakfi? Ustaz. Yakfi insyaallah. Alhamdulillah. Yakfi insyaallah yakfi. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Makbul insyaallah makbul. Barangkali Amin. makhluk eksperimental, makhluk korelasi, makhluk seperti ini asing gitu. Mau tidak mau gitu. Iron. Eksperimen super jet insyaallah. Terima kasih. Nahtatim liqa'ana as-sabah al-masa bi qiraati hamdalah jami'an. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Ustaz.